Suka baca ya, Man? Semenjak pandemi jadi suka baca. Sebelumnya For you. enggak. Yang ini change my life, my Okay. perspective of life and everything. Aku tuh lagi kayak ada therapy journal every morning. I see. Free writing aja, jadi nggak ada template apapun. Terus lo menikmati proses itu? Awalnya menderita gitu. Awalnya menderita karena nggak biasa Awalnya- nulis. Justru dulu lo tuh pernah main sinetron judulnya Jagoan Silat. Iya. Itu lo harus silat di situ. Enggak. Aku main basket deh kalau nggak salah. Apa ekspektasi lo saat berkarir di bidang ini yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya? Wah. Berat ya? Dia kayak daripada ngomongnya lebih banyak menghela nafas ini ya dari tadi kita mulai ya. Kalau udah bangunin ya. Tapi nggak pernah nyoba kayak pengen explore yang lain kayak di luar acting gitu. Sebenarnya aku Writing, directing, producing apa. sebenarnya pengen nulis. Makanya aku Ya. lagi ngambil kelas ini sih, ini elektif doang sih di uni aku tuh creative writing gitu. Karena aku tuh lagi kayak ada terapi journal every morning. I see. Free writing aja, jadi nggak ada template apapun, cuman ngeluarin apapun yang ada di pikiran kita setiap pagi. Dan itu dari buku judulnya The Artist Way. Jadi itu kayak nge-unlock the childhood, the inner child di dalam diri kita untuk see creativity gitu. Jadi pas aku journal setiap pagi itu, aku jadi kayak kok kayaknya seru ya I see. gitu. Handwriting berarti. Handwriting sih. Pagi tuh literally kayak melek langsung ngambil atau kayak masih boleh beres-beres dulu? Siap-siap dulu, tapi first activity-nya yang benar activity tuh writing dulu Bukan sih. main HP ya? Berusaha untuk tidak. Oke. Itu sih. Udah berapa lama kegiatan journaling ini lo lakukan? Udah, semenjak pandemi sebenarnya. Hai, lama dong. Lama. Lama dong, 2 tahunan, 3 tahun. Iya, semenjak pandemi itu kan Habis lumayan. berapa buku? Ada 4 ada 5 gitu. Menarik sekali. Seru sih. Terus lo menikmati proses itu? Awalnya menderita gitu. Awalnya menderita karena nggak biasa Awalnya nulis? berat, karena nggak pernah nulis gitu. Kayak butuh template nih, gue harus nulis apa segala macam. Tapi sekarang udah lebih kayak let it flow aja. Boleh kasih contoh nggak? Apa sih yang lo tulis pagi-pagi itu? Nggak kebayang gue. Misalnya gini, sesimpel kayak how do I feel? My body physically nih misalnya, aku ngerasain apa, aku tulis. Terus what I'm grateful for misalnya gitu kan. Tapi kadang, jadi gini, di bukunya itu kita disuruh tulis 3 lembar at least tiap pagi. 3 lembar? 3 halaman maksudnya? 3 lembar tuh 6 halaman Oh, loh. sorry, 3 halaman. 3 halaman. 3 halaman. Jadi the point is to flip a page. Awalnya susah gitu, kayak wah banyak banget gitu Gila, kan. 3 halaman. Tapi font size-nya bebas. Kalau Itu dia. gede-gede aja nulisnya. Bukunya juga bebas, aku milihnya buku yang kecil. Oke. Tapi yang penting idea of flipping the page and write gitu. Terus lama-lama, aku udah gak tahu mau nulis apa kan. Iya. Dan aku tulis, aku gak tahu mau nulis apa. Help. Terus lama-lama kayak ada sesuatu yang muncul aja gitu. Oke. Hal-hal random. Misalnya? Aduh, apa ya? Misalnya kayak aku jadi lebih deket aja gitu sama perasaan aku. Jadi tuh aku bisa aku jelek banget explain-nya. Iya betul. Tidak membantu sama sekali. Gue masih berusaha membayangkan yang maksud apaan. Nggak, if it's too private jangan. Enggak sih, cuman jadi kayak lebih metaforik gitu. Apa ya, Izar? Jadi yang awalnya remeh-temeh, Iya. tiba-tiba makin lama makin mendalam. Mendalam I gitu. see. Jadi ternyata ya itu. Aku ya. Tuh, kenapa ya cahaya itu Mejiku Hibiniu? Iya, kayaknya kayak gitu. Klise banget, tapi kayak ternyata seru deh gitu. Oke. Terus mulai pikir jangan-jangan aku bisa nulis gitu. Kayaknya Bener menyenangkan. iya kayaknya boleh deh coba gitu. Oke. Entah itu short film atau apapun itu, Iya, pengen iya. coba sih. Iya. Nulis lah. Diajarin dulu. Gampang nulis. Kalau nulis itu kan sebenarnya kalau nulis misalnya nulis film ya, Man, itu Iya, kan it's all about format sebenarnya. At the end of the day kan yang penting itu kan sebenarnya buat gue sih yang modal dasarnya kepekaan ya. Kayak kepekaan menangkap sekitar, kepekaan Iya, iya. kepekaan
merespon diri sendiri kayak gitu. Itu dulu kan. Baru nulis, merangkai kata-kata datangnya dari mana? Dari baca. Kalau lo baca ya lo akan belajar merangkai kata-kata. Jadi sebenarnya modalnya itu sih. Kalau soal nulis novel, nulis film itu kan cuma masalah format. Yang apa yang mau ditulisnya itu sih. Nah itu yang maksud aku bilang kenapa journaling itu jadi mindfulness practice yang bisa lead to creativity. Yang aku bilang tadi kayak maksudnya emang when you close to yourself, your inner self gitu, jadi lebih deket, lebih aware gitu sama diri kita, sama surrounding kita. Jadi I don't know how it works, tapi kayak I get it. something like that. Make sense kok. Dan itu menenangkan ya, maksudnya amazing melihat proses lo melakukan proses yang sama tapi hasilnya gradually berubah gitu ya. Lucu banget ya. Yang si buku itu sarankan tuh memang arahnya ke situ, ke arah situ sebenarnya yang dia mau, atau enggak, not necessarily. So method yang diajarin itu kayak helpful buat actor, buat penulis, buat filmmaking, pokoknya yang in the art industry gitu. The Artist's Way. The Artist Way by I think Julia Cameron. It's really Teman-teman nice. bisa lihat di sini, ada bukunya di sini. Nih, sama produser gue dipasang. Ini bukunya. Gitu deh. Suka baca ya, Man? Semenjak pandemi jadi suka baca. Good Sebelumnya for you. enggak. Aneh ya? Lo bagus dong. Apa yang lo baca? Self-help gitu kayak? Lebih banyaknya self-help sih. Belum baca yang fiction gitu, belum sih. Apa one of the most mind-blowing book yang lo baca lately? Mungkin bukan lately, tapi yang aku udah baca, yang ini change my life, my perspective of life and everything. Itu buku judulnya The Four Agreements. The Four Agreements. Pernah denger nggak? Belum. Gue jarang self-help, to be honest. Gue banyak fiction ya? Enggak, history kalau gue. Gue seneng baca tentang Perang Dunia Kedua. Wah, itu yang aku enggak tuh. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Terus. Mungkin satunya lagi deh, ada namanya The Mastery of Love. Itu sambungannya gitu. Terusannya. Jadi basically it's how you master love, how to master love. How to master love. Banyak dari kita yang dari kecil udah terlalu sering master ego. Yaitu misalnya kayak rasa takut. Jadi apapun rasa ketakutan yang kita rasakan, itu sebenarnya it's the ego talking gitu. Sedangkan the way of life sesungguhnya adalah love gitu. And you can master love by practicing it every day. Ya pokoknya gitu deh. Aku jadi lebih tenang aja kayak, oh ternyata love itu bisa dipraktis ya gitu. I don't feel so bad about myself karena it's a termasuk gradual self-love ya? Iya, termasuk self-love gitu. Something like that. Bagus sih menurut gue baca buku karena itu challenging banget ya. Maksudnya kebiasaan scrolling sosmed tuh kan bikin attention span kita pendek banget gitu. Jadi reading a book such a struggle gitu. Dulu waktu gue masih kerja kantoran ya, sekitar 2006-2011 tuh range itu tuh gue lagi rajin-rajinnya baca buku. Kayak baca buku tuh bukan sesuatu yang sesulit ini deh. Kayak sekarang udah kebiasaan lihat semua tuh gerak, bermusik, ada caption, ada tari-tarian. Visual gitu ya. TikTok banget ya ada tari-tarian. Tapi lo main gak sih? TikTok main? Enggak sih. Enggak? Kayaknya aku udah cukup, maksudnya Instagram aja tuh udah cukup menguras attention aku gitu. Ditambah TikTok kayaknya aku seharian bakal gini-gini aja gitu. Tapi lo kalau keluar gitu masih nyaman gak sih, Man? Maksudnya kalau lo keluar rumah gitu akan, kamu ada foto bareng gitu ya? Iya. How do you respond biasanya kalau? Karena ada loh orang yang, aduh maaf ya nggak dulu gitu. Iya. I know several would do that gitu kayak, aduh sorry ya nggak dulu, lagi ini. Iya. Gue pribadi suka pengen gue bisa begitu. Itu dia. Nggak tega tapi kayak pengen banget. Gue kadang-kadang tuh lagi ribet sama anak, ada orang yang kayak boleh foto, iya gitu kayak nggak tega. Iya bener. juga ya? Sama sih, itu dilemanya selalu kayak gitu. Kayak kadang lagi pengen makan aja sama teman-teman, sama keluarga, terus dimintain foto. Senang gitu ya, cuman kadang lagi moodnya lagi pengen sama keluarga aja nih gitu. Cuman ya udah konsekuensi ya kalau bener, kayaknya itu deh satu-satunya yang bisa menghibur kita aja gitu. Kalau mungkin gue nggak sebanyak lu yang ngajak foto bareng, tapi anggap aja udah konsekuensi pilihan karir gitu, jadinya nggak bisa. Yang aku bilang tadi win some you lose some, udah itu udah. Karena Amanda Rolls ini bijak sekali ya, di usia belia ini dia bijak sekali loh. Menarik loh ngobrol sama ini. Iya loh, such an old soul. Ternyata banyak ininya gitu, banyak hal-hal yang di luar dugaan gitu. Soal jagoan silat. Oh my god. Itu tuh gue juga nggak tahu ternyata. Ternyata justru dulu lu tuh pernah main sinetron judulnya Jagoan Silat. Itu pertama, iya. Itu awal-awal banget ya? Iya.
Itu lo harus silat di situ? Enggak. Aku main basket deh kalau nggak salah. Tunggu sebentar. Filmnya, seriesnya judulnya Jagoan Silat. Tapi lu main basket. Jadi yang jagoan silat siapa? Cowoknya? Itu tuh sinetron yang udah berjalan gitu. Terus tiba-tiba aku karakter baru di situ. Karakter baru dan karakternya sebenarnya sedikit sih, sedikit banget. Oh, dikit banget. Tapi itu hitungannya penanda salah satu awal karir lo ya. Iya. Tolong bawa kemari itu. Terima kasih. Boleh diambil, Manda? Satu-satu deh. Itu sama lagi kayak tadi ya? Bisa ya? Enggak, yang semuanya beda. Oops, sorry. Dibaca pertanyaannya dan dijawab sejujur-jujurnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa kebiasaan? Kebiasaan. Oh my god, kebiasaan ya? Tapi kayak nempel itu jadi R. Apa kebiasaan nggak umum yang lo kerjain tiap di awal akhir hari? Awal atau akhir hari? Oh, tadi journaling udah di awal. Di akhir apa? Kebiasaan nggak umum, ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Kayaknya itu tadi doang sih ya. Journaling itu ya? Oke, kebetulan tadi udah diceritain sini. Apa ekspektasi lo saat berkarir di bidang ini yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya? Wah. Berat ya? Bagus pertanyaannya. Apa ekspektasi lo ketika berkarir di bidang ini yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya? That's a nice question. Bukan gue yang bikin lo, ini anak-anak. Coba dijawab. Coba Kak Ernest. Kalau saya jawab, saya nambahin aja. Nanti jawaban gue, lo iya saya sama gitu. Coba dijawab. Apa ekspektasi lo saat berkarir di bidang ini? Aku masih kecil banget soalnya ya lagi awal. Ya, atau ketika masuk ke film deh. Kalau nggak di film deh. Jangan ngitung dari TV. Apa tuh ekspektasinya? Honor? Ternyata dikit ya, gitu kah? Atau Arya lagi mikir. Dia berhati-hati sekali jawab semua pertanyaan dari tadi. Jawabannya sangat penuh kehati-hatian. Dia takut dirujak netizen kalau salah ngomong. Help. Bentar. Banyak sih, cuman bingung ya. Bingung cara ngomongnya supaya nggak ada yang tersinggung ya? Mungkin ekspektasinya bukan cuma kenapa pada ketawa? Bukan cuma terhadap pekerjaannya gitu ya, tapi as a result of the work gitu. Kayak ternyata jadi pemain tuh nggak apa ya, kalau ngeliat orang-orang kan kayak wah jadi aktor atau artis glamor disukain banyak orang atau banyak fansnya atau apa ya, hidupnya gampang gitu, kayaknya enak gitu. Tapi ternyata enggak ya gitu. Ternyata justru semakin dapat banyak kerjaan nih misalnya, semakin pressure tuh semakin tinggi gitu. Semakin di atas tuh kayak semakin tinggi gitu pressure-nya. Biasanya semakin di atas memang semakin tinggi sih. Ini kuliah di Australia nih, begini nih kuliah di Australia nih. Oops. Ya, I get what you mean. Semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Gitu kan maksudnya. Betul sekali. Saya paham. Gitu. Bagus jawabannya. Bagus jawabannya. Buat Amanda gue kasih fur, nggak apa-apa. Kasih fur. Terus satu lebih susah yang ini. Apa hal bodoh atau konyol yang pernah lo lakukan atas nama kasih sayang? Nah, hal bodoh atau konyol yang pernah lo lakukan atas nama kasih sayang. Banyak dong pasti. Dia kayak daripada ngomongnya lebih banyak menghela nafas ini ya, dari tadi kita mulai ya. Kalau udah bangunin ya. Oke, Manda, terakhir boleh nggak kasih tips buat
para remaja putri di luar sana yang pengen mengikuti jejakmu, walaupun udah dibilang kalau banyak pressure, ya you win some, you lose some. Yes. Tapi kan ada win-nya juga. Yes. Kalau pengen jadi aktor, jalurnya kemana menurut lo yang paling enak? Itu yang aku sebenarnya kurang tahu ya kalau sekarang gimana ya. Kalau dulu soalnya mama sih yang udah dapat kenalan-kenalan lah gitu. Okay. Cuma kalau sekarang itu gue ganti pertanyaannya. Kalau pengen jadi aktor nih, masih muda, pengen jadi aktor, harus memperlengkapi diri dengan apa? Mungkin kalian harus tahu dulu kalau being an actor won't be that easy, won't be that apa ya? Tidak seindah yang disangka ya. Iya, tidak semudah gitu. Tidak semudah yang dipikirkan. Tidak semudah yang dipikirkan. Dan mungkin kalian harus benar-benar get to know yourself better first sih. Get to know yourself better first. Karena ketika main film kan kita main berbagai macam karakter gitu. Sometimes kita suka lose ourselves in it gitu. Makanya kalau misalnya you have a personal life, have a boyfriend atau keluarga segala macam, it must be really challenging gitu. Karena it's hard because you're acting menjadi orang lain gitu kan. Ketika kita belum tahu siapa diri kita dan kita memainkan karakter yang lain, itu kayaknya sulit gitu. Kayak takut terjebak. Oke. Pernah ngerasain kayak gitu? Terjebak dalam karakter, susah keluar? Ya nggak gitu juga sih. Cuman kayaknya karakter itu banyak influence-nya ke karakter pribadi aku. Tapi negatively misalnya gitu. Aku nggak mau nih hal ini ada di karakter aku aslinya gitu. So getting to know yourself better first itu penting gitu. Dan pastinya banyak nonton film juga kali ya. Untuk menambah vocabulary-nya gitu. Dan I think yang paling penting adalah untuk jujur sih. Jujur untuk gimana? Jujur sama diri sendiri. Karena banyak orang yang ngerasa kayak method acting misalnya atau misalnya bukan method acting, misalnya teknik-teknik banyak deh les di sini les di sana untuk acting, tapi mereka lupa untuk jujur gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, aku soalnya sering ketemu gitu, tapi aku ketika acting bareng orang ini misalnya aku nggak ngerasain. Nggak dapat rasanya. Nggak dapat rasanya, padahal dia memang misalnya udah backgroundnya ada sekolah acting segala macam gitu. Jadi menurut aku instead of finding the best school for acting segala macam, is to really be true aja sih to yourself gitu. Untuk apapun yang kalian ucapin gitu ya, misalnya sesimpel apapun yang kalian ucapin tuh kalian jujur dengan hal itu gitu. Enggak. Or do both. Maksudnya be honest and then take school untuk memperkaya skill. Iya, of course. Iya, benar-benar. But I mean, kalau di luar itu gitu ya, what you can do for yourself is probably that at least, I think. Oke. Maybe. Oke, udah ngomong panjang lebar ujung-ujungnya maybe lagi. Gak yakin. Amanda, thank you ya. Gak nyangka lo gue jadi seserius ini ngobrol sama lo. Gue pikir cuma ketawa-ketawa doang. Tapi thank you so much. Thank you so much. Good luck for everything. Untuk semua project-projectnya. Buat para produser, ingat Amanda sudah back in town, jadi udah bisa di-calling lagi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan InFrame bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu suka video ini, silakan di-subscribe supaya membantu video ini sampai ke teman-teman kamu yang lain. Thank you so much. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Bye.